Jadi ini teh baru habis potong pucuk atas pruning ya guys. Jadi aku baru pruning, baru pruning pucuk atas biar muncul tunas-tunas baru. Tuh, ini udah pada keluar. Ini juga udah pada keluar. Pada keluar, tunas barunya udah pada keluar. Kalau kata orang Sunda mah pucuk katanya. Si masuk nyari teh. Pucukna geus barijil. Jadi ini tunas air yang baru pada keluar. Jadi dikarenakan ini yang nonton teh lain orang Sunda unggul gitunya. Aya nu teu ngerti bahasa Sunda gitu. Tunas airnya udah pada keluar karena kedua hari yang lalu kemarin hari ini sampai ya baru 2 hari. Berarti kita lihat 1 minggu yang akan datang dan sambil memberi pemupukan ketiga di berapa hari ya, 20 hari apa 20 hari setelah tanam apa 15 hari lupa, seharusnya 30 hari setelah tanam mungkin ya, tapi balik lagi ke si ininya, ke si eh, apa namanya, si penghobi tanaman gitu. Kalau si penghobinya 1 minggu seharusnya mah 1 minggu setelah tanam itu udah langsung dikasih pemupukan teman-teman. 1 minggu setelah tanam itu langsung dikocor. Tapi kalau aku enggak, karena tadinya aku mau nyoba dulu untuk diberikan pupuk alami gitu. Begitu kira-kira. Dan sambil aku teh ya memeriksa apa namanya, penyakit-penyakit yang nempel di kulit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nggak warna putih di sini? Nah, ini adalah yang disebut namanya kutu kebul. Yang disebut kutu kebul yang biasa nempel di pepohonan, terutama hampir semua sih kayaknya di keseluruhan pepohonan itu nempel kutu kebul, yang dimana si kutu terus, yang dimana si kutu kebul nih harese anjing, si kutu kebul tersebut teh penyebab atau akibat si dedaunan menjadi keriting. Nah, seperti ini teman-teman, keriting. Nah, keriting. Nah, ini kemarin banyak di sini. Tuh, keriting. Jadi kemarin banyak aku semprot. Sebenarnya untuk penyemprotan ini teh bisa menggunakan pupuk kimia atau juga alami. Kalau alami bisa menggunakan daun sirih direbus. Lalu ada daun pepaya ditumbuk, bisa digabungin atau bisa salah satunya. Lalu dicampur dengan dimik dengan tambahan pupuk lain gitu. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, jadi jangan dulu deh kita bicara yang sifatnya mengusik kehidupan orang, mengusik ketenangan orang, jahat sama orang, sirik dengki iri sama orang. Untuk ilmu pengetahuan alam aja kita minim pengetahuan guys. Jangankan bisa mencintai atau apa namanya, respect dengan sesama manusia, otak kita aja hanya busuk, otak kita hanya jelek berpikir terhadap orang, otak kita jelek berpikir terhadap orang, hati kita busuk terhadap orang. Sementara ilmu pengetahuan yang ada di kepala, yang otak fungsinya untuk berpikir aja, kita minim pengetahuan tentang yang hal kecil aja. Ini kan alam tuh ya, alam ya, kehidupan alam. Kehidupan alam tuh sesuai sama dengan kehidupan kita. Yang memberikan kita tenaga alam, yang memberikan kita nafas alam, yang memberikan kita energi juga alam. Apa bedanya kehidupan pepohonan dengan kehidupan kita? Sama aja, mereka juga bernyawa kok. Penyakit manusia apa?
panas tiris, nyeri huntu, ditajong cokor, inung suku, asma, TBC, banyak lah jadi huntu ini. Banyak penyakit-penyakit anu di tubuh manusia teh. Coba ketahui itu. Apa obatnya gitu. Kita nanam pohonan. Tahu nggak penyakit yang tumbuh yang hinggap di pepohonan itu apa? Ini baru kutu kebul ya, hama trip belum. Ini alhamdulillah untuk hama trip. Tahu nggak teman-teman hama trip? Nggak tahu kan? Jadi jangan sok-sokan punya sirik dengki sama orang, julid sama orang, jangan. Yang disebut hama trip aja kalian nggak tahu. Yang numbuh di pepohonan itu salah satu penyakit. Sarua di jelema ge TBC anjing. Penyakit TBC. Lamun manusia sehat paling nggak jauh penyakit hati, penyakit pikiran. Coba deh kalian perkaya diisi kepalamu tentang pengetahuan dan wawasan yang sifatnya mendekatkan diri dengan alam dan kenal sama orang itu kenal baik. Maka tidak akan terjadi masalah dengan siapapun. Lain ieu mah mus-mus pasea, mus-mus gelut, mus-mus pasea pajarkeun teh. So iye. Karena apa? Lu so akrab. Kenapa lu nggak kenal baik aja sama orang? Oh, ini namanya si A. Kerjanya di situ. Aktivitasnya ini. Misal, si B tugasnya tukang ngegali sumur. Jadi ketika kita pas butuh untuk bikin sumur, pasti ngasih tahu si B. Kalau misalnya kita panas tiris, mau mungkin disuntik ku aing anjing. Pasti Kak, dokter. Gitu. Tanaman cabai berpenyakit. Masa iya gua bawa ke dokter? Masa iya gua bawa ke si pemilik, misalnya nih udah berbuah nih, dibawa tuh kasih penampung usaha, pembeli gitu, tengkulak, kasih tengkulak teh nanyain gini, nggak mau mungkin, kan kita yang perawat, kita yang nanam, kita yang rawat, kita yang urus segalanya. Itu hal kecil ya guys. Coba deh, nih otak nih pakai nih. Otak tuh pakai biar kenal, biar otak lu nggak jelek berpikir terhadap orang, hati lu nggak busuk terhadap orang gitu. Coba deh kalian tuh kenali sesuatu hal yang sifatnya menjadi wawasan dan ilmu di isi kepalamu, yang sifatnya menjadi sesuatu. Nggak usah deh lu kayak harta juga tuh pak anjing sia tuh para para koruptor yang ratusan miliar hingga triliunan kaya tuh contohnya dikejar-kejar hukum tuh. Kenapa? Karena jalannya salah, maling uang rakyat. Jelas itu maling terang-terangan kok. Begal dibunuh, maling ayam dibunuh. Teman-teman udah lihat nggak yang maling ayam dua demi perut demi bayaran sekolah si anak. Jadi gini guys, si orang tersebut punya anak satu kalau nggak salah. Dia butuh biaya di sekolah untuk menyekolahkan anaknya. Bayaran apa SPP atau apa gitu ya. Dia nggak ada uang, nggak usaha juga, nggak kerja. Jadi bingung kalau ya kerja lah, gue juga bingung guys kalau gitu mah. Intinya ya lah kerja keras lah gitu. Makanya ini juga gue lagi kerja keras, lagi mempelajari segala sesuatu hal yang sifatnya belum gue tahu. Kalau di bidang perkonveksian, gue dari usia 13 tahun itu alhamdulillah udah beberapa yang gue orang dikenali. Tambawan, orang pernah gawe dagang rokok ngasong jualan di bioskop Megaria Cikini, Jakarta pernah. Di bidang perkonveksian, dompet, cover Quran, kerudung, tas. Alhamdulillah pernah gue coba di bidang perkonveksian. Sampai otak gue tahu tentang semua proses ngolah bahan, belanja bahan, harga bahan, ongkos kerja. Itu kan di manage semua di isi kepala. Bahkan gue pernah sampai jualan kerudung, masuk ke pasar-pasar yang hanya ngisi untuk 3 biji aja. Itu untuk kerja keras. Alhamdulillah semua kerja keras cukup untuk perut, bisa ngerokok. Ya alhamdulillah, tapi setidaknya gue nggak. Itu tadi, gue bukan maling uang rakyat.
Ini lagi rame ya, lagi rame di sana, di media sosial, di berita-berita, koruptor-koruptor nih, rumah yang tampang pure tanpa hasil koruptor nih guys, seperti ini contohnya nih. Oh, ini pure, bilik, rumahnya tua gitu. Terus gua nggak punya buat kebangun, ya nggak punya buat kebangun. Satu, gua pekerja keras, yang kerjanya cuma macul, kuli di perkonveksian, bertani, nggak segampang itu mendapatkan uang kerja keras, makanya hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di luar sana sampai ribut yang koruptor, jadi udah ketahuan mereka para tengkulak-tengkulak koruptor itu udah ketahuan kalau misalnya teh berapa ratus miliar mereka koruptor, bahkan triliunan, ratusan juta, ratus miliar, bahkan triliun. Ya hartanya seperti itu. Ya ini nih, contoh tampang-tampang tempat tinggal yang tidak dihasilkan dari hasil merugikan orang lain. Ini gue ngebangun sendiri guys. Ini gue benerin sendiri nih. Dari mana uangnya? Gue ngejual sapi. Ini juga belum kelar semua teman-teman tuh base campnya. Si base camp ini belum kelar semua karena waktu itu nggak cukup. Jadi ya seperti ini. Jadi ini gambaran teman-teman ya. Ini gambaran salah satu orang dan salah satu tempat tinggal orang yang nol koruptor. Dan gue tahu mana pelaku koruptor dan mana bukan. Oke teman-teman, kita balik lagi ke versi awal. Jadi kita ketahui dulu lah. Oh iya yang tadi ya, yang anak bapaknya itu, maling ayam 2 biji untuk menyekolahkan anaknya untuk biaya SPP di salah satu daerah di masih di Indonesia. Beliau dibunuh dengan cara diarak oleh massa yang banyak. Lalu si anaknya sampai teriak histeris. Pokoknya mah nalang sapisan lah nya cek Sunda nama. Tapi alhamdulillah sekarang si anaknya sudah banyak dapat bantuan dari beberapa orang yang miliarder, pemilik usaha yang membantu si anak tersebut. Nah itu maling ayam diarak, dibunuh, masa giliran koruptor kalian diam-diamkan. Oke lah, kita balik lagi ke versi awal teman-teman ya. Jadi mulut tuh tong segala ya, segala diucap-ucap lah, biar tidak menimbulkan ntar maneh ngomong modal dedenge ku jelema anu minim wawasan, minim pengetahuan, diturutan ku budak ku ieu ku jelema ieu. Da ieu nu ngomongna cenah, modal cenah. Mun geus modal ulah ombeh cenah gitu. Diturutan ntar habis modal enggak ombeh, guys. Jadi kalau ngomong itu pakai otak, pakai pemikiran, karena Allah memberikan otak diisi kepala kita tujuannya agar kita bisa berpikir cerdas dan waras. Allah memberikan kita mulut tujuannya bukan untuk ngunyah bala-bala dan gehu, untuk menyampaikan sesuatu perkataan yang sifatnya tidak mengandung pemicu permasalahan. Gitu. Kira-kira begitu teman-teman ya. Kita hal kecil aja dulu ketahui ini. Yang mengakibatkan daun cengkeh keriting seperti ini diakibatkan dari hama atau hewan kutu kebul. Jadi si kutu kebulnya nempel di balik daun, terus ke sini dampaknya. Tetapi si kutu kebul ini bisa diatasi dengan cara disemprot dengan boleh menggunakan abasel, boleh menggunakan pupuk alami, dan boleh menggunakan pupuk-pupuk lain yang sifatnya bisa menghilangkan si kutu. Karena si kutu ini bentuknya seperti apa ya? Kebul bodas gitunya, seperti tepung yang ditaburin. Belum lagi nanti hama trip. Teman-teman tahu nggak hama trip? Nah, orangnya sedang mempelajari hama trip tersebut. Hama trip adalah, nah ini gue juga ya, aku ya, atau apa tuh orang tuh asa tepugu abdinya
abdi oge kirang begitu memahami 100%, tapi akan sedang mempelajari. Minimal menjadi pengetahuan, yaitu tadi, daripada kita berpikir jelek sama orang, daripada kita busuk hati sama orang, lebih baik mempelajari hal-hal yang sifatnya menjadi sesuatu pengetahuan untuk kita. Kan lebih indah itu, ketimbang lu sok-sokan merasa diri lu paling benar, merasa diri lu paling suci. Ntar, wah iya si Jack mah jelema bener, ntar lu banyak pengikut gua, ntar apa yang gua ngomong di mereka dijadikan bahan, cek aing teh perang, cek aing teh modal kabeh, sama kayak gitu ya. Please lah, kalian tuh diberikan isi kepala, yaitu otak, oleh Allah untuk menampung segala sesuatu hal yang sifatnya eh, apa namanya, yang bisa lo tampung. Tapi kalau misalnya lo nampungnya hanya sebatas hal-hal kecil, ya udah itu aja gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan Allah tidak akan pernah memberikan suatu cobaan kepada umatnya eh, jika si umatnya tersebut tidak mampu, begitu. Tapi alhamdulillah tah aing mah lain soknya, tapi geus dididik ku segala rupa guys. Selama orang merantau di umur 13 tahun sampai, karena di kampung ini teh baru kembali lagi setelah gua semenjak di usia 40 lebih ya, orang balik deh kalau umur teh gitu. Jadi orang ingin mencoba, ada keinginan untuk mencoba, ingin mempelajari tanaman yang anu ku orang teh di apa namanya ya, anu ku orang teh dipika resep gitu. Nah orang kebetulan resep bawaan cengkeh teh, kenapa? Karena orang lamun makan selalu harus ada cengkeh gitu guys, entah cengkeh entah cabai bendot gitu. Nah jadi orang nanam sesuatu anu sifatnya ku orang dipika resep dahar cengkeh nanam, resep pakan pakcoy sayuran nanam, resep timun nanam, suka mangga nanam gitu. Jadi tetapi kalau cuma asal resep dan kita nggak tahu cara penanggulangan penyakit, gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang nempel di apa namanya, di batang-batang ini, aku teh kikuk. Contoh kayak kemarin kan 600 pohon mati semua. Satu, karena overdosis pupuk, karena ditempatkan di polybag yang ukuran 40, tapi udah pas kalau ukurannya gitu. Cuman permasalahannya adalah ketika aku memberikan pupuk, si pupuk tersebut overdosis yang mengakibatkan ke si pohon cengkeh tersebut amburasut guys, karena hama trip. Hama trip itu bentuknya kalau di bawah, misalnya di bawah ini gini nih, hijau, terus naik ke pucuk guys. Nah, naik ke pucuk, nanti di sini di pucuk teh warnanya teh berubah menjadi memudar ke kuning-kuningan lalu gosong. Nah itu hama trip disebutnya. Warnanya itu menguning terus gosong kayak dibakar gitu. Terus pucuknya pada meleleh. Nah itu hama trip. Dan hama trip tersebut orang teh can apa, kecuali si Manggobang luar biasa. Manggobang sing sehat, Manggobang Bang Andi CL sing sehat. Abdi setik-setik belajar di si Manggobang sedikit ilmu pengetahuan anu abdi teu aya dino otak abdi. Karena sebelumnya abdi mah ayana teh tentang perkonveksian. Upami perkonveksian mah insyaallah tahu banyak hal. Punten, insyaallah tahu lah. Dari mulai belanja bahan, proses pemotongan bahan, harga bahan, harga jual dari kita pengolah lalu keluar, ongkos kerja, tahu itu. Abdi teh pernah ramal teh di konveksi cover Quran, dompet, kerudung selama 8 tahun, bikin tas. Hanya itu di bidang perkomersian, tetapi di bidang kayak gini-gini cara merawat tanaman yang benar-benar merawat tanam itu belum tahu gitu. Nah, makanya pengen tahu gitu. Tuh, kalau aku mah bukan pasea anu diomongkeun teh, pengen tahu hal-hal yang kayak gini gitu. Lain ilmu dikit pasea
dikit pasea, dikit ngomong ini, ngomong itu, asa heuai, tergiliran ada bermasalah, rudet. Please lah ya, jangan sok-sokan. Kita selama kita hidup manfaatkan dengan baik, minimal untuk diri kita hal-hal yang sifatnya tidak merugikan orang lain. Sorry, ini mah hanya berbagi cerita guys. Bebas orang bikin konten ya mah. Kalau ada manfaatnya jangan maranehnya syukur, kalau nggak ada manfaatnya ya nggak apa-apa. Karena setiap orang tuh punya kehidupan masing-masing, punya personal diri sendiri masing-masing, punya cerita kehidupan masing-masing, dan itu hak kalian, eta oge hak orang, gitu ya. Daya anu umum jelas, nanam cengek, berbunga kalau hidup, berbunga, berbuah, jual, itu umum. Karena kita sebagai petani dan ada tengkulaknya yang membeli, atau mungkin dengan lingkungan warga, itu jelas sifatnya umum. Jadi jangan bawa-bawa personal di ranah lingkungan umum, oke? You know, nggak boleh seperti itu, nggak baik. Kita berbicaralah kita sebagai warga yang sifatnya sehat, sehat hati, sehat pikiran. Jadi kalau kita sehat hati, sehat pikiran, insya Allah kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian tinggal, insya Allah akan baik-baik saja, dan lo akan dikenal baik dengan siapapun. Rahayu.